Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sungguh-sungguh kita siapkan hati untuk masuk di dalam doa saat ini dan kita akan menyembah bersama. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Matius 16, kita membaca mulai ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23 perhatikan baik, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudaraku, dari apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, semuanya itu merupakan rencana Allah Bapa, kehendak Allah Bapa di sorga yang harus diselesaikan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus demi menembus manusia dari segala pelanggaran atau dari segala dosa. Nah, ketaatan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dalam menyelesaikan rencana Allah Bapa di sorga adalah ketaatan yang sempurna. Kita harus mengerti akan hal itu. Ketaatan yang sempurna, ketaatan tanpa syarat. Sehingga sekalipun ia harus mengalami penderitaan, siksaan, bahkan sampai pada akhirnya ia akan dibunuh, Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus tetap taat menjalaninya, saudaraku. Bahkan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketaatan Tuhan Yesus itu sampai ia mati di atas kayu salib. Ketaatan tanpa syarat, ketaatan tanpa batas. Dan itulah yang menjadi prinsip hidup Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika ia hidup dalam keadaan sebagai manusia. Prinsip hidup inilah yang membuat ia berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita sadari, dan ini harus menjadi contoh hidup atau teladan hidup bagi kita semua yang hidup sebagai orang percaya dan saat ini berada di dalam Kristus. Kita harus melihat bahwa ketaatan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu dilakukannya ketika ia hidup di dalam keadaan yang sama seperti manusia. Saudaraku, ketika Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus menjalankan apa yang menjadi rencana Allah Bapa di sorga, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, ia tidak pernah memikirkan apa yang menjadi kepentingan dirinya. Ini pelajaran berharga bagi kita. Kita harus memiliki cara hidup yang demikian ketika kita mengikut Tuhan. Sebab kalau kita memperhatikan keadaan hidup kita saat ini, cara hidup kita itu terbalik dengan cara hidupnya Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa di sorga tidak melihat kepada kepentingan dirinya. Tetapi kita, ketika kita mengikut Kristus, kita memiliki agenda tersendiri dalam pengiringan akan Tuhan. Kita mengikut Tuhan karena kita mau supaya Tuhan menolong kita menyelesaikan masalah-masalah hidup kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kehendak diri kita sendiri. Saudaraku, cara hidup seperti itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau mengikut Tuhan dan kita tidak mau mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan, atau pikiran dan perasaan yang sama dengan pikiran perasaan Allah Bapa di sorga, maka setiap tindakan hidup kita, semua perbuatan-perbuatan kita pasti tidak berkenan kepada Allah. Itu pasti. Sebab kalau kita mau mengikut Tuhan dan memiliki hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengikut Tuhan karena kita ingin supaya Tuhan bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah hidup yang semuanya itu adalah masalah-masalah duniawi atau masalah-masalah dunia yang fana, yang sementara, yang sia-sia. Saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Kalau kita datang kepada Tuhan atau ketika kita mengikut Tuhan hanya demi kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani atau hanya untuk penyelesaian masalah-masalah hidup, ya, masalah-masalah dunia fana ini, maka kita tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Perhatikan itu. Padahal ketika kita ada di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk dibentuk oleh Tuhan supaya kita semakin hari semakin berubah menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, apa yang dipikirkan oleh Petrus yang membuat Tuhan Yesus menghadrik dia? Seharusnya itu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Artinya ketika kita mengikut Tuhan, maka kita harus menanggalkan semua kepentingan diri. Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus bersedia hidup sepenuhnya dalam penurutan akan kehendak Tuhan. Hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga inilah yang membuat kehidupan kita bisa berkenan kepada Allah. Ketika Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudara, dari perkataan Petrus, Tuhan Yesus bisa melihat maksud tersembunyi di balik pikiran Petrus. Kenapa demikian? Karena dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus bisa berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika Petrus berkata demikian kepada Tuhan Yesus bisa melihat bahwa Petrus saat itu tidak sepikiran, tidak seperasaan dengan Tuhan Yesus, yang juga berarti tidak sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata dengan sangat tegas kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalimat apa yang dipikirkan manusia itu menunjuk kepada adanya kepentingan diri yang dipikirkan oleh Petrus. Perhatikan itu. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata demikian, saudaraku. Jadi kalau saat ini kita ada di dalam Kristus, lalu kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka setiap tindakan hidup kita, perhatikan, setiap tindakan hidup kita pasti tidak berkenan di hadapan Allah. Karena apapun yang kita lakukan, pasti tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudaraku, dengan demikian, kita tidak bisa dibentuk oleh Allah. Dan kalau kita tidak dibentuk oleh Allah, kita tidak bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya saat ini kita harus berjuang
untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus selama kita masih hidup di dunia ini. Hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus itu sama seperti apa yang firman Tuhan katakan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menasihati kami, yang sudah menyadarkan kami, bahkan menegur kami, supaya ketika kami masih hidup di dunia ini, kami mau belajar untuk hidup terus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, supaya apa yang kami lakukan di sepanjang hari-hari hidup kami, setiap tindakan hidup kami, setiap perbuatan kami, semuanya itu sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Kami mau berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga di sepanjang sisa umur hidup kami selama kami masih hidup di dunia ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, bahkan memimpin kami ketika kami menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan di sepanjang umur hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sorga, apa yang menjadi kebenaran-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.